Di video kali ini kita akan mencoba membahas Cardano. Kenapa bahas Cardano? Karena banyak banget saya lihat di forum-forum maupun juga di internet, di kolom komentar YouTube lain gitu, yang bilang Cardano itu udah selesai. Cardano cuma sampai 2021 kemarin September harganya. Cardano itu turun terus. Cardano itu kayak stable coin di situ-situ aja. Bahkan banyak juga yang bilang Cardano itu bacot doang karena proyeknya bergerak dengan lambat dibandingkan altcoin lainnya. Apakah benar seperti itu? Kita akan bahas Cardano saat ini di video ini. Tapi seperti biasa ingin saya tekankan dulu bahwa ini bukan video saran investasi. Ini bukan video ajakan untuk membeli Cardano. Anda harus riset sendiri, harus mandiri, harus dior. Karena kenapa? Karena profit and loss Anda, tanggung jawab Anda sendiri, bukan tanggung jawab saya. Oke, kita nggak perlu lagi basa-basi. Kita bahas Cardano sekarang. Cardano, kita tahu Cardano itu memiliki token resminya yaitu ADA. Kita nggak perlu bahas ADA ataupun Cardano lebih jauh ke belakang, siapa developernya, bagaimana ini dan itunya, kita nggak perlu bahas karena videonya akan jadi sangat panjang. Yang ingin kita bahas, apakah token ADA ini masih berpotensi tahun 2022? Kita kilas balik sebentar ke belakang. Jika kita memiliki 10 juta, kemudian dibelikan Cardano pada 1 Januari 2021, maka pada 1 Januari 2022 nilai EDA kita akan jadi 72 juta. Ada kenaikan sekitar 622%. Sekitar ya, saya nggak bilang pasti. Dan itu pun juga jika kurs rupiahnya stabil di 14.200, kita tahu itu tidak akan terjadi. Oke. Kemudian jika kita menjual EDA kita di all time high-nya bulan September, kita akan memiliki keuntungan atau profit sebesar 1.613%. Jumlah yang cukup besar. Tapi sayangnya ketika dia turun terkoreksi setelah bulan September saat bulan September tanggal 9 atau tanggal 11 itu mulai terkoreksi, banyak orang mengatakan EDA habis. EDA cukup sampai ngebuat smart contract, launching dan selesai. Cardano hanya ngomong doang gitu. Kita harus lihat secara general bahwa ketika dia sudah launching smart contract itu sangat-sangat mungkin harganya terkoreksi karena ada banyak orang di luar sana yang menggunakan metode buy on rumor, sell on news. Jadi mereka membeli ketika rumor smart contract akan launching dan menjual ketika berita resminya meluncur. Itulah yang terjadi banyak sekali di dunia cryptocurrency yang menggunakan metode seperti itu. Kalau kita lihat di tahun 2021, menurut Cointelegraph, kripto paling berkembang di GitHub pada tahun 2021 dengan lebih dari 140.000 acara, yaitu Cardano. Masih dikutip dari halaman yang sama, Charles Hoskinson mengatakan ada 127 proyek yang sedang dikembangkan di Cardano saat ini. Dan satu lusinnya atau 12 proyeknya itu akan meluncur atau akan launching proyeknya pada kuartal 1 2022 ini. Kemudian ada dua berita besar dari Cardano yang mereka lakukan di Afrika. Yang pertama itu di Tanzania. Kenapa ini berita besar dan bagus? Karena proyek Cardano dengan Tanzania itu proyek yang berfokus pada penyediaan akses internet seluler kepada mereka yang tidak memilikinya. Kemudian Cardano berencana untuk memberikan pelanggan telekomunikasi identitas digital dan memiliki ADA sebagai metode pembayarannya. Itu yang pertama Cardano dengan Tanzania. Kemudian Cardano juga di Afrika melakukan kerjasama dengan Universitas Luxembourg. Tujuan kerjasama Cardano dengan Universitas Luxembourg itu agar memberikan fasilitas pendidikan yang murah dan juga meluas bagi masyarakat di Afrika. Jadi poinnya mereka-mereka yang mendapatkan akses ini akan mendapatkan pendidikan hanya dengan cara membayar sebesar $10. Kemudian bagi mereka yang ingin mempelajari bahasa Plutus dan juga Haskell itu bisa mereka pelajari secara gratis. Kita tahu semua bahwa Plutus dan Haskell itu adalah bahasanya smart contract yang ada di Cardano. Jadi kalau menurut saya mereka benar-benar ingin membuat sebuah pondasi yang mana banyak pengembang-pengembang yang bisa dikategorikan cukup ekspert ke depannya untuk mengembangkan Cardano itu sendiri. Karena Cardano ke depan goal utamanya adalah jaringan yang
terdesentralisasi. Jadi mereka harus punya banyak pengembang di seluruh dunia, dan pertama saya rasa mereka menancapkan kakinya di Afrika. Saat ini perlu kita ketahui semua bahwa Cardano sedang dalam posisi tertekan. Menurut saya sedang posisi tertekan. Kenapa? Karena semenjak mereka meluncurkan smart contract-nya, belum ada aplikasi DeFi yang berjalan di Cardano. Tapi karena itu juga Charles Hoskinson mengatakan bahwa mereka akan membuat sistem operasi keuangan pada kuartal 2 2022, yang mana tujuan akhirnya akan memberikan orang Afrika akses ke DeFi. Tentu DeFi-nya saya rasa yang berjalan jaringan Cardano dan membutuhkan token ADA. Jadi mereka benar-benar seperti membuat pondasi gitu. Jadi kalau misalkan kita ngebangun apartemen, kita nggak bisa membangun apartemen dengan pondasi yang ala kadarnya seperti kita membangun rumah tapak biasa. Mereka benar-benar seperti membuat pondasi dengan paku bumi, menancapkannya pertama di benua Afrika. Saya rasa seperti itu dulu. Kemudian ada juga berita dari Fairlux ya. Jadi apa itu Fairlux? Fairlux itu bisa dibilang seperti platform NFT yang mana itu bisa berjalan secara cross-chain. Jadi paling utamanya Fairlux memungkinkan jika kita memiliki NFT di jaringan lain, katakanlah misalnya di Ethereum, kita bisa memindahkan NFT kita dari jaringan tersebut ke jaringan Cardano dengan tetap mempertahankan keasliannya. Saya nggak tahu apakah Fairlux itu akan berbentuk atau seperti OpenSea, tapi saya rasa lebih ke arah swap ya. Jadi jatuhnya intinya sih kalau menurut saya mereka membuat NFT bisa berjalan jaringan Cardano dari jaringan lain karena mereka platform NFT cross-chain dan ini sangat penting. Lalu Cardano juga sedang mengembangkan model kontrak pintar UTXO yang dapat diperluas untuk kontrak pintar Cardano. Pada dasarnya, UTXO di Cardano ini adalah jaringan penengah antara Bitcoin, Ethereum, dan Cardano. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa buka link di kolom deskripsi. Saya nggak bisa menjelaskan di sini secara langsung saat ini karena akan sangat panjang. Tapi kalau ingin mempelajari ini dan ingin mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh Cardano, bisa klik linknya di kolom deskripsi. Karena hal itu pula, karena UTXO ini, Cardano akan menerapkan hard fork 3 kali pada tahun 2022. Satu pada bulan Februari, satu lagi pada bulan Juni, dan satu lagi terakhir di bulan Oktober. Jadi akan ada hard fork ya, catat ya tanggalnya. Ini rumor loh, banyak orang yang buy on rumor, sell on news. Kemudian ada juga berita dari Input Output Global yang telah bekerjasama dengan BIS Network. BIS Network itu salah satu perusahaan komunikasi besar di US. BIS Network memiliki market cap sebesar 17 billion dolar atau sekitar ya 17 miliar dolar market capnya mereka. Nah, BIS Network ini adalah penyedia layanan TV nirkabel dengan jumlah pelanggan sebesar 8,4 juta. Tujuan kerjasama Cardano dengan BIS Network ini adalah untuk meningkatkan program loyalitas pelanggan dan menyederhanakan menghubungkan bisnis dengan pelanggan. BIS akan memberikan poin loyalitas kepada pelanggan ketika pelanggan berlangganan BIS Network dengan cryptocurrency yaitu ADA. Ini akan sangat membantu pertumbuhan ADA ya, karena membuat mereka, jika mereka memiliki atau menggunakan ADA, BIS Network akan memberikan poin loyalitas yang berfungsi atau berguna bagi pelanggan itu sendiri. Dan jangan lupa pelanggan dari BIS Network itu ada 8,4 juta. Jadi sama saja seperti mempromosikan ADA ke 8,4 juta orang. Kemudian jika kita kembali ke tahun 2021 sedikit, di bulan Desember, Charles Hoskinson dalam Christmas live streaming mengatakan pengembangan Hydra akan selesai tahun ini setelah hard fork pada Februari, Juni, Oktober. Jadi kalau dia bilang begitu, artinya hard fork itu berbarengan ya dengan model UTXO-nya dan juga Hydra-nya. Terutama Februari, Juni, dan Oktober itu 3 hard fork yang akan terjadi di Cardano pada tahun 2022 dan akan sangat mengubah jaringan Cardano. Apa manfaatnya ketika Hydra ini sudah bisa dijalankan? Mungkin banyak yang lupa. Saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang, tapi pada intinya setiap kepala Hydra itu bisa memproses 1000 transaksi per second. Saat ini ada 3000 pool, sama dengan itu ada 3000 kepala Hydra. Yang artinya Cardano bisa menjalankan transaksi sebesar
3 juta transaksi per second ataupun per detik. Terkadang kita memerlukan perbandingan untuk mengetahui seberapa bagusnya proyek itu. Jika kita bandingkan dengan jaringan Visa yang sudah sangat besar seperti sekarang kita tahu, dimana kalau kita mau keluar negeri yang gampang itu ya udah, yang penting kita punya bank dengan logo Visa, saya rasa sudah sangat tenang ya. Nah, Visa yang sudah sangat besar itu memproses rata-rata 150 juta transaksi setiap hari. Ini adalah sekitar 2000 transaksi per detik. Jadi sedangkan Cardano itu mampu secara teori memproses 3 juta transaksi per detik saat ini. Kita berpikir sedikit pesimis. Seandainya Cardano gagal dengan konsep Hydra-nya, misalnya dari 1000 transaksi per detik, setiap Hydra-nya ternyata hanya sanggup 500 transaksi per detik, saya rasa itu tidak membuat semuanya berantakan. Jika kita berpikir pesimisnya, jika berpikir buruknya, karena kenapa? Karena jika masih 500 transaksi per detik aja, 50%-nya maksudnya dari teorinya, mereka masih bisa melakukan transaksi dengan total itu 1,5 juta transaksi per detik. Jadi masih sangat banyak jika dibandingkan dengan Visa yang hanya 2000 transaksi per detik, tentu sangat jauh. Transaksi yang besar ini, maksudnya kecepatan transaksi yang besar ini sangat berpengaruh, terutama jika Cardano ingin menjadi cryptocurrency yang global. Karena gini, kalau Visa 2000 transaksi per detik itu hanya tentang currency, hanya tentang pertukaran mata uang, pembayaran dan lain sebagainya. Tapi jika Cardano, smart contract itu berjalan secara luas. Tidak hanya tentang currency, tidak hanya pertukaran mata uang, tapi juga ada NFT dalamnya, ada dApps. Jadi memang sangat perlu suatu smart contract mampu menangani kecepatan transaksi yang lebih besar daripada Visa. Kemudian pada bulan Desember kemarin, Charles Hoskinson ikut membagikan kemajuan besar Kotti dalam pengembangan Digit stablecoin. Karena hal ini juga banyak rumor mengatakan bahwa Digit ini akan cepat selesai. Maksudnya sudah masuk tahap akhir, walaupun saya pribadi sih sebenarnya berpikir tidak akan secepat itu. Tapi memang saya sangat berharap ini bisa hadir atau cepat datangnya gitu ya. Walaupun saya rasa nggak akan dalam kuartal 1 atau 2, mungkin 3 atau bahkan kuartal 4 tahun ini. Jadi kita harus sabar. Tapi kenapa saya sangat berharap Digit stablecoin ini bisa cepat ada di Cardano? Karena kalau kita mau cetak Digit, kita harus storing ADA. Misalnya, kita punya ADA setara dengan $10. Kita harus deposit ADA itu, kemudian ditukarkan, diswap dengan Digit stablecoin sama dengan nilainya $10, kemudian dipotong fee. Jadi misalnya kita punya $10 Cardano, kemudian kita swap ke Digit, kita akan mendapatkan setara $10 dipotong fee misalnya di $9 ya. Tapi fee-nya gede banget tuh, 10%. Itu cuma contoh, kita juga nggak tahu akan seberapa besar fee, tapi saya rasa nggak akan sebesar itu fee-nya ya. Pasti orang juga nggak mau pakai itu. Kenapa saya sangat berharap Digit stablecoin bisa secepatnya launching? Karena semakin banyak orang menggunakan Digit stablecoin yang mana membutuhkan ADA untuk didepositkan, maka semakin banyak juga ADA yang terkunci atau tidak banyak yang beredar di pasaran. Yang artinya jika peredarannya semakin sedikit tapi pertumbuhan permintaannya semakin besar, tentu harganya akan juga naik seperti token Luna ya. Kalau kita lihat token Luna itu, kita kalau mau cetak USD kita perlu membakar sejumlah Luna. Misalnya kita mau cetak 1 juta dolar dalam bentuk USD, kita harus memiliki Luna dalam sejumlah itu juga. Tapi memang mekanisme Digit stablecoin dari Kotti ini berbeda dengan Luna. Tapi paling tidak cukup jelas, kalau kita mau cetak Digit stablecoin kita harus deposit ADA dulu. Untuk informasi lebih lengkapnya, kalau teman-teman pengen belajar tentang Digit stablecoin, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Di setiap video cryptocurrency saya selalu berusaha membuat video tersebut berimbang. Ada beberapa hal yang harus Anda pikirkan sebelum Anda masuk ke dalam ADA. Yang pertama, ADA bukan token yang bisa tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Kalaupun dia naik, dia naiknya sangat
bukan ya, maksudnya lebih smooth dibanding beberapa token lainnya. Begitu pula juga ketika turun, terkadang kalau kita lihat chartnya itu technical analysis seperti tidak berlaku. Kalau dia mau turun, turun aja, nilainya begitu kan. Kemudian Charles Hoskinson juga pada bulan Desember kemarin itu mengatakan atau mengharapkan ada pertumbuhan 10 kali lipat pemegang EDA. Kenapa? Karena tentu jika ada pertumbuhan 10 kali lipat akan mendongkrak harga EDA ke depannya. Tapi apakah akan begitu saja ketika pemegang atau holdernya bertambah, harganya akan langsung naik? Saya rasa enggak juga. Jika volume transaksi sell-nya lebih besar, walaupun pemegangnya terus bertambah, saya rasa harga EDA akan tetap stagnan. Akan tetap segitu-gitu aja, bahkan cenderung turun. Tergantung, kalau yang beli itu pertumbuhan 10 kali lipat, pemegang-pemegang baru itu belinya nggak banyak-banyak amat. Tapi kalau para bandar awalnya itu langsung ngejual atau menjual terus selama tahun 2022, saya rasa harganya tetap tidak akan naik. Tapi kita perlu berpikir juga bahwa EDA memang atau Cardano ini bukan proyek yang harus kita pegang dalam waktu sebentar. Maksudnya ini tidak bisa kita beli hari ini kemudian naik dalam beberapa hari, minggu, ataupun bulan. Memang bukan begitu konsepnya. Mereka membangun Cardano dengan basis di Afrika itu seperti menancapkan paku bumi, saya bilang. Mereka membuat fondasi yang sangat kuat. Kenapa tidak di Asia? Kenapa tidak di Eropa? Saya pikir karena memang Afrika lebih mudah untuk diajak kerjasama gitu untuk proyek ini ya, untuk pengembangan mereka, kualitas hidup dan lain sebagainya. Tentu Afrika jauh lebih mudah. Kemudian juga yang kedua, baru banget ada berita saya lihat di bitcoin.com itu Binance menjadi sponsorship dari Copa Afrika. Kenapa ini harus dipikirkan? Karena gini, artinya Binance juga atau proyek kripto lainnya itu tidak ingin EDA jadi pemain tunggal di Afrika. Jadi mulai ada pengganggu-pengganggu yang mulai masuk. Tapi memang itu hanya sekedar sponsorship ya. Jadi sponsor itu membantu Binance untuk mengenalkan produknya lebih luas di masyarakat Afrika. Yang paling penting itu mayoritas masyarakat ataupun mereka-mereka yang terdidik itu bisa mengembangkan jaringan, baik itu Binance dengan BSC-nya ataupun dengan Cardano. Kalau kita bilang mereka-mereka yang atau developer, para pengembang itu tentu lebih bisa mengembangkan Cardano sejauh ini. Karena kenapa? Karena tadi kerjasama Cardano dengan Universitas Luxembourg akan menghasilkan banyak orang di Afrika yang bisa menguasai bahasa Plutus dan juga Haskell ke depannya. Mungkin itu aja saya rasa video saya tentang Cardano, dan semoga video ini bisa menjadi referensi Anda dalam mengambil keputusan apakah ingin memegang Cardano dalam jangka panjang atau tidak. Semoga kita bisa lebih gampang cuan ke depannya. Thanks for watching.